Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini di Egas Edu ingin membagikan contoh soal ujian akhir semester mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 SMP atau MTS. Simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Soal pertama. Unit terkecil dari makhluk hidup disebut A. Jaringan, B. Organ, C. Sel, D. Organisme. Jawaban yang tepat adalah C. Sel. Soal kedua. Urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah A. Organ, sistem organ, organisme, sel, jaringan. B. Organisme, sel, jaringan, sistem organ, organ. C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. D. Jaringan, sel, organ, sistem organ, organisme. Jawaban yang tepat adalah C. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Soal ketiga. Kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut A. Organ, B. Jaringan, C. Sistem organ, D. Organisme. Jawaban yang tepat adalah A. Organ. Soal keempat, yang bukan termasuk organisme adalah A. Gambar otak, B. Bunga, C. Jamur, D. Berang-berang. Kira-kira mana ya yang bukan merupakan organisme? Jawaban yang tepat adalah A. Otak itu bukan organisme. Otak itu adalah jaringan. Soal kelima. Berikut ini organ yang menyusun sistem pernapasan kecuali A. Hidung, B. Tenggorokan, C. Kerongkongan, D. Paru-paru. Jawaban yang benar adalah kerongkongan. Kerongkongan itu merupakan organ yang menyusun sistem pencernaan. Pertanyaan keenam. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu A. Komponen biotik dan alam, B. Komponen abiotik dan udara, C. Komponen biotik dan abiotik, D. Komponen alam dan udara. Yang benar jawabannya adalah C. Komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik itu terdiri atas makhluk tak hidup. Pertanyaan ketujuh. Berikut ini termasuk komponen biotik adalah A. Manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik, B. Air, tanah, udara, dan cahaya, C. Manusia dan udara, D.
tanah, dan manusia? Jawaban yang tepat adalah A. Manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Dan jasad renik. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Air, tanah, udara, cahaya itu bukan merupakan komponen biotik. Itu merupakan komponen abiotik. Pertanyaan ke-8, interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan terjadinya simbiosis komensalisme yaitu A. Cacing pita yang hidup dalam usus manusia, B. Benalu yang hidup pada pohon-pohon besar, C. Anggrek yang menempel pada pohon, D. Burung jalak yang hinggap pada punggung kerbau. Jawaban yang tepat adalah C. Anggrek yang menempel pada pohon. Pertanyaan ke-9. Ditemukan dalam kolam sekelompok organisme yang terdiri atas ikan mas, hidrilla, dan mikroorganisme dengan air yang terlihat keruh. Tingkat organisme kehidupan tersebut termasuk A. Populasi, B. Ekosistem, C. Komunitas, D. Biosfer. Jawaban yang tepat adalah B. Ekosistem. Pertanyaan ke-10, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, maka susunan rantai makanan yang benar adalah A. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan burung, burung dimakan elang, elang dimakan pengurai. B. Tikus dimakan elang, elang dimakan pengurai, pengurai dimakan tumbuhan. C. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang dimakan pengurai. D. Tumbuhan dimakan elang, elang dimakan tikus, tikus dimakan pengurai. Jawaban yang benar adalah C. Tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang dimakan pengurai. Pertanyaan ke-11, masuknya zat asing dalam jumlah yang melebihi batas normal ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun disebut A. Polutan, B. Erosi, C. Pencemaran, D. Eutrofikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pencemaran. Pertanyaan ke-12, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut A. Populasi, B. Polutan, C. Pencemaran, D. Radiasi. Jawaban yang tepat adalah B. Polutan. Pertanyaan ke-13, pencemaran air dapat dilihat dari ciri-cirinya baik secara fisik, biologi, maupun kimia. Ciri-ciri air tercemar jika dilihat secara fisik antara lain adalah A. Adanya perubahan pH, B. Adanya perubahan warna, C. Adanya mikroorganisme di dalam air,
D. Adanya bahan kimia yang terlarut dalam air. Jawaban yang benar adalah adanya perubahan warna. Di sini ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu adalah ciri-ciri yang terlihat yang nampak oleh indera penglihatan. Pertanyaan ke-14, perhatikan gambar berikut. Upaya yang tepat untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A. Meninggikan cerobong asap pabrik ke atas. B. Melakukan uji emisi gas buang pabrik. C. Membuat instalasi pembuangan asap yang baik. D. Mengganti bahan bakar batu bara dengan gas. Jawaban yang tepat adalah C. Membuat instalasi pembuangan asap yang baik. Pertanyaan ke-15, penghijauan yang dilakukan di kota besar adalah salah satu cara dalam menanggulangi pencemaran yang bertujuan A. Mencegah terjadinya penguapan. B. Meningkatkan kelembapan lingkungan. C. Meningkatkan keindahan dan kesejukan kota. D. Meningkatkan kadar oksigen di udara. Jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan kadar oksigen di udara. Pertanyaan ke-16, organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan adalah A. Vakuola. B. Ribosom. C. Kloroplas. D. Sentriol. Jawaban yang tepat adalah C. Kloroplas, di mana kloroplas itu adalah tempat yang untuk menghasilkan klorofil. Klorofil akan digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Pertanyaan ke-17, bagian tumbuhan ini berfungsi mengangkut air dan mineral. Air dan mineral yang dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis adalah A. Korteks. B. Kambium. C. Xilem. D. Epidermis. Jawaban yang tepat adalah C. Xilem. Pertanyaan ke-18, tanaman Kamboja dan tanaman akasia dapat mengeluarkan racun yang dapat mematikan rumput atau tanaman lain di sekitarnya. Hubungan seperti itu disebut A. Simbiosis. B. Predasi. C. Kompetisi. D. Antibiosis. Jawaban yang tepat adalah D. Antibiosis. Pertanyaan ke-19, perhatikan jaringan pada tumbuhan pada pernyataan berikut. 1. Epidermis terdiri dari selapis sel dan terdapat stomata. 2. Palisade terdiri dari sel berkloroplas. 3. Spons terdiri dari sel berongga dan berkloroplas. 4. Jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Bagian yang melakukan fungsi fotosintesis dan pelindung adalah A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1 dan 4. D. 2 dan 4. Jawabannya adalah 1 dan 2.
di mana epidermis itu adalah sel yang melapisi permukaan daun yang juga berfungsi sebagai pelindung. Pada epidermis juga terdapat stomata. Pertanyaan ke-20, contoh simbiosis komensalisme adalah A. Tali putri dan beluntas, B. Tanaman bunga dan lebah, C. Anggrek dan pohon mangga, D. Kutu dan kucing. Jawaban yang tepat adalah anggrek dan pohon mangga.